Mengatasi mental lemah, saya akan berikan solusi yang paling realistis dan paling cepat. Kita harus tahu ya, mengapa mental bisa lemah. Dari tahu inilah nanti solusinya menjadi kebalikannya. Mental bisa lemah karena dilemahkan. Siapa yang melemahkan? Diri sendiri dan orang lain. Dari sering mendengar, haduh, capek, susah, nggak mungkin, gagal, atau kata-kata negatif lainnya. Terlemahkan mental. Karena mental itu menjadi kuat atau tidak kuat tergantung apa yang diisikan kepadanya. Kamu sering mendengar yang negatif, sering mendengar dan melihat orang-orang yang mengkerdilkan mental. Walaupun nggak ngomong ke kamu, yang ngomong ke orang lain, tapi kamu ikutan dengar. Lama-kelamaan itu akan melemahkan. Jadi cara paling alamiah untuk menguatkan kembali mental supaya kuat, tangguh, positive thinking, semangat, antusias, kamu harus cari satu saja sahabat yang semangatan, sahabat yang antusias gitu. Dan kamu harus kumpul sama dia seminggu sekali, ngobrol sama dia. Itu akan membuat kamu kecipratan. Law of ciprat itu nyata. Mas, aku nggak ada temen yang seperti itu tuh. Ya, paling tidak kamu keluar dulu dari lingkungan toksik yang melemahkan. Mas, aku nggak bisa keluar dari suasana ini. Kamu nonton cuplikan-cuplikan di YouTube tentang kisah-kisah kepahlawanan, kisah-kisah perjuangan, kisah-kisah kerja keras untuk mensuplai nafkah batinmu. Nggak bisa enggak loh ya, mata sama telinga itu harus kamu nafkahi dengan yang baik. Matamu tidak tercipta untuk melihat segala hal. Telingamu diciptakan Tuhan tidak untuk mendengar semua hal. Kalau semua-muanya kamu lihat, semua-muanya kamu dengar, penuh ngeheng kamu. Jadi pilihlah apa yang perlu kamu dengar, pilihlah apa yang kamu harus lihat. Saya sudah mulai menerapkan ini sejak lama. Dimanapun ya saya berada di tempat umum, kalau ada orang lagi bertengkar, ada orang lagi marah-marahin siapa, saya pasti menyingkir. Walaupun nih udah pesan makanan di food court misalkan. Saya akan pindah tempat, walaupun akan mindahin piring, mindahin gelas. Agak repot, mendingan repot fisik. Capek badan tapi nggak capek hati. Karena mendengar hal yang negatif, melihat hal yang negatif, hanya soal waktu ya. Itu akan mempengaruhi energimu. Energi jiwa dan energi badan. Orang yang belakangan sering merasa capek di badan, capek-capek nggak jelas, pegel-pegel nggak jelas. Itu karena badan ikutan capek karena jiwanya capek. Kok jiwa bisa capek? Selain luka batin, selain trauma masa lalu, juga karena dari dulu hingga sekarang, jiwamu sangat jarang dinafkahi kata-kata yang baik, kata-kata yang suportif. Yang kamu dengar apa? Orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang mengecilkan orang lain, kata-kata yang mengkerdilkan, baik yang langsung tertuju ke kamu maupun yang diucapkan pada orang lain tapi kamu ikutan dengar. Kamu harus jaga nuansa jiwa lo ya. Jiwamu tanggung jawabmu. Kamu jangan sampai berkata, Mas, kalau aku keluar dari circleku, dari lingkaranku, sahabat-sahabatku itu, yang suka ngomong negatif, suka mengecilkan, yang bercandanya itu kata-katanya ngawur, kata-katanya jorok, kata-katanya nggak membangun. Kalau aku keluar dari lingkungan ini, nanti aku dikucilkan, Mas. Nanti aku dikata-katain. Nanti aku dipojokkan, Mas. Gini loh ya, tolong ingat baik-baik dan renungkan. Kalau di masa depan kamu jadi nggak berhasil, jadi nggak sukses karena mental kamu kecipratan lemah, jiwa kamu jadi kecipratan negatif, lalu kamu nggak menggapai apa-apa dalam hidup kamu, memangnya mereka mau tanggung jawab? Emang bisa kamu telepon mereka, kamu WA mereka dan berkata, kalian tahu nggak, gue tuh begini gara-gara kalian. Hidup gue jadi nggak maksimal nih gara-gara kalian nih. Kalau kumpul-kumpul ngomonginnya yang negatif, melemahkan mental, mengeluh, ngomongin orang yang enggak-enggak. Kamu mengklaim begitu ke mereka, yang ada malah kamu tambah dikatain. Ingat ya, nggak ada yang paling bertanggung jawab untuk menafkahi mental kamu ya kamu doang. Kalau kamu selalu yang ingin nyenengin orang, nggak enak kalau keluar dari komunitas itu, nggak enak kalau aku menjauh nanti aku dikatain. Kamu nggak sayang pada dirimu sendiri. Kamu nih pesan makanan nih, lagi di rumah makan. Ketika makanannya keluar, ketika kamu mulai mau menyuap, tiba-tiba muncul kecoa. Saya mau nanya, kamu lanjutin makan nggak? Dijamin enggak. Cuman ada dua pilihan. Kamu minta ganti makanannya, minta masakin lagi, atau kamu pergi. Itu makanan untuk badan yang akan masuk ke perut. Kok lucu ya? Makanan yang akan masuk ke jiwa, yang masuk lewat mata dan telinga, kamu kok nggak seperfeksionis itu ya? Kamu kok nggak sepemilih itu ya? Makan aja kamu tuh pilih-pilih. Makanan yang kotor, yang jorok, pasti kamu nggak mau. Masa makanan batin yang lebih penting dibanding makanan jasmani itu kamu nggak pilih-pilih gitu loh. Apa aja kamu dengar, apa aja kamu lihat. Waduh, nggak bisa gitu. Alam frekuensi itu nyata.
Kalau kamu ingin sukses dan bahagia, frekuensi itu dipelihara dengan cara kalau frekuensi kamu bagus dan positif, akan lebih banyak kemudahan dalam hidup. Makanya orang yang suka mengeluh dan mendengar keluhan, orang yang suka melemahkan orang lain dan mendengar pengelemahan mental, pengkerdilan mental kepada orang lain yang dia dengar, itu membuat frekuensinya tidak bagus. Sehingga nanti ada ketidakoptimalan dalam hidupnya di masa depannya. Tidak ada kata terlambat. Kamu bisa mendesain lingkungan kamu sekarang. Kamu bisa desain inner circle-nya kamu dari sekarang. Kamu bisa desain masa depan kamu dengan cara memilih apa yang kamu lihat dan dengar dari sekarang. Bila yang masuk ke batin kamu hal-hal yang indah, yang positif, yang membangun, yang menguatkan, maka keluarnya juga akan begitu frekuensinya, dan kamu akan mengalami banyak kemudahan, baik karir, rezeki, maupun kebahagiaan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai